nanti akan Microsoft berikan via Windows Update, atau juga kita bisa mendownload ISO-nya via website resmi Microsoft kalau misalnya kita pengen clean install. Tetapi nih, sebelum kalian buru-buru update ke Windows 11, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dahulu supaya PC kalian siap mendukung Windows 11. Yang pertama, pastikan sudah memiliki dukungan TPM 2.0. Nah, ini sempat menjadi perdebatan saat Windows 11 mewajibkan TPM 2.0, dan versi finalnya pun akan tetap mewajibkan keberadaan TPM tersebut. Singkatnya sih, TPM ini sebenarnya adalah sebuah chip keamanan yang melakukan fungsi kriptografi. Manfaatnya untuk apa? Ya, nanti kita bisa menikmati fitur seperti Secure Boot, BitLocker, sampai fitur keamanan seperti menggunakan password dan PIN, hingga biometric scan Windows Hello. Itu semua membutuhkan TPM untuk mengamankan datanya. Oke, sekarang bagaimana cara kita mengetahui PC kita memiliki TPM atau tidak? Kita bisa menggunakan aplikasi PC Health Check. Sebelumnya sih memang sempat nggak bisa di-download karena Microsoft menahan peredarannya dikarenakan kontroversi tentang sistem requirement Windows 11. Tapi sekarang udah bisa lagi kok diunduh. Kalian bisa ke website resmi Microsoft atau melalui link yang gue cantumkan di deskripsi. Kemudian kalau malas menginstal, kita bisa cek dengan cara tekan tombol Windows plus R dan ketik tpm.msc. Nah, kalau udah dicek tetapi tertulis tidak ada TPM, jangan panik dulu. Mungkin aja PC kalian udah punya TPM tapi masih terdisable lewat BIOS. Kita cari aja tuh opsi FTPM untuk AMD atau PTT untuk Intel. Gue sendiri sih nggak bisa kasih tutorial yang akurat ya, karena tiap-tiap motherboard punya tampilan BIOS yang berbeda-beda. Buat lebih jelasnya sih, kalian bisa baca buku manual motherboard kalian masing-masing. Misalkan nggak ada gimana? Silakan ke website motherboard tersebut, terus unduh versi digitalnya. Atau kalian bisa juga nih, update BIOS motherboard kalian, karena gue temukan beberapa vendor membuat fitur TPM aktif secara default lewat versi BIOS terbaru. Selain TPM, BIOS kalian juga perlu di-set seperti mengaktifkan mode UEFI dan Secure Boot. Untuk UEFI sendiri sih, gue rasa semua motherboard modern secara default menggunakan mode ini. Tapi kalian bisa coba pastikan lagi via BIOS. Pastikan CPU yang kalian gunakan sudah mendukung Windows 11. Sebelumnya hal ini cukup kontroversi ya, ketika Microsoft mengatakan CPU seperti AMD Ryzen generasi pertama dan Intel Core generasi ke-7 tidak mendukung Windows 11 sama sekali. Nah, setelah beberapa bulan menjalankan program Insider, akhirnya Microsoft resmi menambahkan beberapa CPU Intel Core generasi ke-7. Walaupun sepertinya ini hampir semuanya CPU seri X yang diperuntukkan untuk kelas high-end desktop, bukan CPU mainstream. Tapi ada satu CPU non-X, yaitu Core i7-7820HQ, yang sepertinya ada persyaratan khusus lagi, tetapi untuk Microsoft Studio yang menggunakan CPU ini sudah dipastikan mendukung Windows 11. Nah, untuk CPU Intel kayak 7700K atau 7700HQ dan kawan-kawannya yang di bawahnya, sepertinya sudah mutlak ya bahwa CPU Intel tersebut tidak akan mendukung Windows 11. Begitupun juga Ryzen generasi pertama kayak Ryzen 3 1200 atau 2200G. Sayangnya juga tidak akan mendukung Windows 11. Keputusan ini pun tidak dibuat sepihak oleh Microsoft karena mereka sendiri sudah berdiskusi dengan AMD dan Intel untuk membuat keputusan ini. Mungkin hal ini dikarenakan fenomena security flaw yang sempat terjadi, yaitu Spectre dan Meltdown yang sempat menyerang Ryzen generasi pertama dan Intel Core generasi ke-7. Mungkin karena alasan keamanan, jadinya Microsoft memutuskan bahwa beberapa seri CPU tersebut tak akan mendukung Windows 11. Untuk list lengkap CPU AMD dan Intel apa aja yang mendukung, kalian bisa cek di website resmi Microsoft atau melalui link yang gue cantumkan di kolom deskripsi. Kalau misalkan CPU kalian nggak masuk di dalam list, sebenarnya bukan berarti kalian tidak bisa install Windows 11. Tidak mendukung sama tidak bisa diinstal itu berbeda ya. Intinya kalian masih bisa install Windows 11, misalkan CPU kalian tidak mendukungnya. Tetapi hal ini sangat tidak direkomendasikan karena Microsoft tidak akan sama sekali memberikan update pada perangkat yang tidak mendukung. Ya, jadi kalian nggak dapat tuh yang namanya security patch dan bug fix yang gue rasa hal ini cukup krusial ya, karena PC kalian nantinya akan jadi tidak aman. Nah, jadi lebih disarankan kalian bertahan dulu di Windows 10 karena Microsoft tetap akan mengupdate OS ini sampai tahun 2025. Jadi kalian bisa menabung dulu tuh untuk upgrade atau membeli PC yang support Windows 11 ke depannya nanti. Yang ketiga, pastikan GPU kalian mendukung DirectX 12. Windows 11 membawa beberapa fitur gaming seperti DirectX 12 Ultimate, Auto HDR, dan Direct Storage. Yang pembahasan mengenai Direct Storage bisa kalian cek pada video yang pernah gua buat sebelumnya. Nah, fitur-fitur tersebut dibutuhkan GPU mendukung Graphics API DirectX 12. Kemudian selain dukungan Graphics API DirectX 12, GPU kalian juga harus mendukung Windows Display Driver Model versi 2.0.
Mengenai apakah GPU kalian mendukung fitur tersebut, kalian bisa cek menggunakan software GPU-Z atau dengan cara menekan tombol Windows plus R, kemudian ketik DXDIA. Kemudian perlu diperhatikan juga kalau ada beberapa GPU yang mendukung Graphics API DirectX 12, tetapi sudah tak lagi mendapatkan update driver, seperti misalnya Radeon R9 390. Menurut gue sih supaya lebih aman, pastikan juga GPU kalian masih mendapatkan update driver terbaru. Kemudian untuk nomor 4 yaitu download driver khusus Windows 11. Waktu gue cobain insider preview Windows 11, semua driver Windows 10 bisa berjalan dengan baik di Windows 11. Nah tapi sekarang ada beberapa vendor yang secara resmi menyiapkan driver untuk Windows 11, seperti misalnya dari Nvidia. Nah berhubungan dengan penjelasan sebelumnya tentang driver GPU, tentunya driver versi Windows 11 ini sudah dioptimalkan untuk menjalankan OS tersebut. Kemudian nomor 5 sekaligus yang terakhir, pastikan Windows kalian original sebelum update ke Windows 11. Oke, Microsoft resmi mengatakan kalau Windows 11 itu gratis bagi semua pengguna Windows 10. Namun perlu dicatat kalau Windows 10 kalian harus original, bukan nge-crack pakai KMS Pico. Misalkan kalian belum punya uang yang cukup untuk membeli lisensi Windows 10 ya, karena gue juga akui memang harganya cukup mahal, ya simpelnya sih kalian gak usah aktifkan Windows 10 tersebut. Toh kita masih bisa gunakan dengan baik tanpa masalah. Ya paling watermarknya aja sih agak ganggu. Atau bisa juga sih dengan cara ini, ya walaupun gue sendiri tidak menyarankannya, yaitu beli license key Windows 10 di marketplace yang harganya cuma ratusan ribu aja. Walaupun banyak yang bilang ini legit dan Windows-nya dipastikan aktif, tentu cara ini tidak legal ya. Ya pokoknya pilihan kalian sih mau aktifkan license key-nya seperti apa asal tahu resikonya. Pokoknya jangan nge-crack lah pakai KMS Pico karena dipastikan Windows kalian 100% bajakan. Oke, itu aja sih beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dahulu supaya PC kalian siap mendukung Windows 11. Kemudian pada versi finalnya nanti akan membawa beberapa fitur yang sebelumnya belum ready pada versi insidernya, seperti Microsoft Store dengan aplikasi Android. Yang sempat didemokan kita bisa install aplikasi Android pada Windows 11. Dan juga beberapa fitur gaming seperti yang gua sempat sebutkan sebelumnya. Jadi apakah kalian cukup excited dengan Windows 11 atau biasa aja karena selama ini udah nyicipin versi insidernya? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan segitu dulu sih untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian gak mau ketinggalan konten dari gue.